Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mana ini kita? Di Power Rangers Production. Oke, kita akan membahas seputar organisasi sekolah ya guys ya. Oh ya, tapi sebelum itu perkenalkan nama gue Muhammad Aja Nugraha Nurholik, bisa dipanggil Boy. Dan siapa ini bintang tamu kita? Ada siapa nih? Dari Krisna Haryatama, bisa dipanggil Dewa sebenarnya sih. Oh, bisa dipanggil Dewa. Nah, untuk semua teman-teman yang lagi nonton, walaupun ini lagi siang, pokoknya selamat siang, halo. Yang lagi nonton siang, malam, sore, petang, subuh, maghrib, isya, pokoknya halo. Ya, di sini kita akan membahas tentang sedikit permasalahan organisasi yang ada di SMK Muhammadiyah 3 nih. Kita akan tanyakan apa aja sih yang lu masukin ini? Apa? Ya, itu. Apa? Organisasi apa aja? Organisasi apa aja yang lu masukin di SMK Muhammadiyah 3? Studio masuk ke organisasi bukan? Iya. Sebelumnya buat pertama kali masuk SMK saya terliriknya tuh awalnya masuk studio. Cuma pas menjelang kapan ya saya masuk sekalian masuk IPM juga waktu itu. Iya. Cuma masih belum aktif sebelumnya. Setelah saya panjang di studio itu saya memang ngerasa seru sih sebelumnya. Cuma lama-kelamaan dari keluarga tuh nekeninnya buat masuk IPM. Oh, malah dari keluarga ini. Dari kakak nekeninnya, udah kamu masuk IPM aja daripada kamu setiap hari pulang malam nongkrong nggak jelas, nggak ada benefit apa-apa. Ya udah akhirnya saya di situ mulai masuk IPM dari situ. Berarti sekarang lagi ngambil organisasi IPM buat sekarang. Iya betul. Oke, dari kapan sih lu masuk organisasi IPM ini? Atau udah lama? Atau sebelum SMK udah IPM juga? Kalau buat organisasi IPM sendiri baru masuk itu pas enggak awal. Apa? Awal masuk IPM itu kisaran bulan Agustus tahun 2022. Oh, 22. Sekarang 2024 ya, 2024. 2024 ya. Iya. Oke. Berarti udah hampir 2 tahun lebih ya. Betul. Oke. Oh ya, terus saya bertanyakan, saya belum nanya nih. IPM itu apa sih kalau menurut Mas Krisna atau Dewa? IPM itu kalau menurut saya itu organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah. Oh, yang dari mana? Sebenarnya organisasi IPM ini sebenarnya cakupannya sangat luas. Kalau ada tingkatan-tingkatan mulai dari ranting. Pertama itu ada ranting, pimpinan ranting itu. Ranting ini biasanya ada di SMP, SMK, SMA. Ini biasanya ada di Muhammadiyah. Ada tingkatan satu lagi nih di atas ranting itu ada namanya cabang, pimpinan cabang. Yang ketiga ini ada namanya pimpinan daerah. Ada pimpinan daerah. Oke. Di atas pimpinan daerah itu ada namanya pimpinan wilayah. Di atas pimpinan wilayah itu ada yang namanya pimpinan pusat. Ada pimpinan pusat. Oke. Oh. Terus lu udah jalanin project apa aja nih, Mas Krisna? Udah sampai 2 tahun ya. Udah 2 tahun nih IPM. Lu udah ngerjain project apa aja nih? Project maksudnya gimana nih? Kayak lu udah dalam IPM nih organisasi kayak pernah nanganin apa gitu, kayak ibarat memegang sebuah project, kayak lu jadi ini ketua apa gitu. Kalau ini project yang kecil dulu apa yang gede dulu nih? Boleh dari awal aja, dari pas awal-awal masuk sampai sekarang. Kalau kelas 10 dulu itu sebenarnya ini kan saya IPM itu cuma ikut-ikutan doang ya, gara-gara disuruh juga sama kakak. Jadi kelas 10 itu benar-benar full ya udah ikut bantu-bantu aja, nggak sampai bikin project-project besar. Baru mulai project-project besar itu mulai kelas 10 akhir. Oh, 10 akhir malahan. Itu diminta sama teman-teman. Kan waktu itu sempat ada masalah juga di IPM. Itu pas di acara Game 3. Di acara Game 3 itu dana nggak keluar sama sekali. Dana nggak keluar sama sekali. Akhirnya tuh dari teman-teman bilang, coba deh Kris, lu bikin apa lomba yang menarik, cuma dananya yang nggak ngeluarin dana banyak. Dari teman-teman begitu. Akhirnya mulai dari situ saya bikin lomba namanya lomba ML.
Itu saya yang bikin itu kisaran bikin project 2 minggu itu buat ngadain lomba ML doang. Itu ML itu berjalan sampai waktu 2 hari. Selama 2 hari. Saya bikin 34 tim dari masing-masing kelas, 3 angkatan saya bikin. Itu sih project pertama saya. Project pertama. Mulai naik kelas 11 itu, Kelas 11, oke, kelas 11 nih. kelas 11 itu saya belum ada project sebelumnya. Heeh. Baru project itu saya mulai itu pas awal-awal itu saya masih belum paham nih. Saya ini naik jadi kaget nih sebelumnya, saya kan dari bidang ASBO ke tiba-tiba geser ke mutasi ke PIP. Nah, di situ sebenarnya ada gesekan di antara saya sama ketua-ketua yang lain itu kenapa Iya, saya betul. bisa mutasi dari dari ASBO ke PIP. Oke. Nah, buat pelantikan awal kan pelantikan itu bulan Desember. Saya jadi ketua itu mulai dari Januari itu. Januari itu saya belum ngelakuin proyek apa-apa karena dari bulan awal itu kan kita udah diserang sama Iya. yang namanya PKL kan. PKL, betul. Nah, itu pas baru mulai proyek itu kisaran bulan itu selesai PKL bulan apa? Kalau gua apa ya? Kisaran Maret April kalau gua Maret mah. ya? Maret April. Pokoknya saya itu mulai bentuk proyek itu kisaran April Mei. Soalnya kenapa baru mulai bergerak ke April Mei? Karena ini sebenarnya faktor ketidaktahuan teman-teman sebelumnya. Dari angkatan sebelumnya nih, dari angkatan atas itu nggak nerusin ilmunya ke saya sama sekali. Dulu itu emang karena angkatan atas ini nggak nerusin ilmunya ke saya. Akhirnya saya bertanya-tanya, ini apa yang harus kita lakukan di PM ini, di bidang saya ini. Soalnya dari kakak kelas ini kan emang nggak nerusin ilmunya apa-apa ke saya. Sedangkan saya juga ilmu masih kosong sebelumnya. Saya minta arahan dari pembinaan saya masih belum. Udah dapat jawaban sebenarnya tapi saya masih belum paham di sana. Belum paham ya. Akhirnya itu ada yang namanya pimpinan cabang itu datang ngasih arahan banyak sebenarnya. Saya dikasih arahan mulai dari gimana cara ngedesain yang betul, cara mengkaji ilmu pengetahuan yang benar, cara membuat konten yang baik dan benar. Di sana saya itu mulai digodok lah istilahnya. Itu sebelumnya sebenarnya sih attitude saya itu sebelumnya benar-benar hancur sebelumnya. Masih hancur. Saya belum bisa ngomong selancar ini sebelum saya kalau misalnya ngomong depan kamera atau depan banyak umum sebelumnya itu saya grogi sebelumnya. Grogi? Kayak gini grogi nih? Enggak. Udah enggak sekarang Enggak ya? sekarang. Oke. Itu pokoknya mulai ya Maret April lah. Maret April, oke. Maret April itu saya mulai bikin project gimana caranya ini saya ngebangun sosial media di PM ini gimana caranya dengan baik dan benar. Kalau misalnya baik dan benar itu saya belum lakuin, cuma gimana cara ini sosial media ini di PM ini berkembang pesat sampai gimana cara ini bisa menarik perhatian orang-orang di luar sana sampai di dalam sekolah ini. Betul. Sudah di sana mulai tuh ada goncangan-goncangan, mulai dari ada yang senang sama saya, ada yang nanya kenapa kamu bikin sosial media sendiri. Saya benar-benar di bidang saya ini benar-benar sendiri sebelumnya. Anggota-anggota saya nggak pernah saya gerakin sebetulnya. Kenapa? Sebelumnya emang saya pernah ngoper project ke adik-adik kelas saya. Cuma menurut saya menurut saya cukup memalukan untuk anak sekelas anak multimedia ini nggak bisa ngedesain. Menurut saya aneh. Akhirnya dari situ ya udah dari saya sendiri saya minta arahan sampai dari pimpinan cabang itu sebelumnya. Dari pimpinan cabang dapat, saya akhirnya juga minta arahan dari pimpinan wilayah teman-teman. Ya. Ini minta arahan sama yang namanya Bang Hasan sebelumnya. Ini saya kemana-mana saya ngelakuin apa-apa arahannya dari dia. Kamu bikin kayak gini, arahannya dari Bang Hasan namanya. Bang Hasan sama Bang Daan namanya. Itu bertugas sebagai apa Bang Hasan, Bang? Kalau Bang Hasan ini jabatannya di pimpinan wilayah ini dia sebagai sekretaris umum. Dari Bang Daan ini tugasnya sebagai pimpinan cabang sebenarnya.
Nah, dari sana saya mulai belajar banyak lah. Belajar kayak ngedesain gitu ya. Saya juga belajar attitude sama mereka, gimana caranya ngobrol sama orang dengan baik dan sopan sama dia, cara berpakaian sampai berpenampilan baik sama Bang Hasan, diajarin semuanya. Berarti itu yang lu dapat selama lu ikut organisasi ini ya? Iya betul, itu udah lumayan. Saya sebenarnya benar-benar baru dapat banyak ilmu sih setelah saya coba keluar jauh dari IPM selain di sekolah. Selain di sekolah ya, tapi IPM yang di luar lagi gitu. Oke. Pokoknya setelah saya udah mulai banyak project-project kayak gitu, menurut saya alhamdulillah nih buat sekarang banyak pujian-pujian yang datang dari luar sana. Oh ternyata SMK 3 ini ya IPM-nya keren. Maksudnya dari ini sendiri, ini bocah sendiri bisa ngebangun sosial media sendiri dengan sebagus ini sebelumnya. Itu juga saya mulai nyebur ke dunia desain itu baru bulan Maret saya. Oke. Ada lagi nggak yang ditanyain? Oh ini apa sih kayak kesulitan lu itu kayak jalanin IPM ini, kesulitan banget, yang paling sulit, bener-bener sulit, kayak lu kayak pengen keluar nih, ada nggak kayak kepikiran kalau kesulitan lu ini sampai bikin keluar lu dari IPM? Sebenarnya sih kalau misalkan kesulitan tuh banyak ya. Misalnya dari pertama itu kesulitan mulai kesulitan berpendapat di sana tuh menurut saya itu sangat apa ya namanya, sangat susah sebenarnya. Pendapat berarti ya? Iya, saya ambil contoh misalkan saya mengkritik di bidang A, saya mengkritik tentang misalnya Desain gitu atau apa? Prokja kamu ini sebenarnya kayak gimana, arahnya mau kemana. Nah dari mereka ini nyangkanya saya itu menyerang personal dia, sedangkan saya masih memikirkan ini kedepannya program kerja kalian ini mau gimana gitu. Tapi dari dianya ini menganggap kalau misalkan yang gue tanyain ini selalu apa ya, menyerang personal dia gitu. Itu sih kesulitan lu berarti itu. Dibilang anti kritik sih gue nggak tahu ya itu bisa dibilang anti kritik apa enggak. Itu sih kesulitan yang benar-benar ini. Sama kerjasamanya sebenarnya kurang. Kerjasama kurang ya. Oke. Ya teman-teman, pokoknya yang penting pertama itu dalam kehidupan itu kerjasama. Betul. Sama attitude yang paling penting. Nah, yang paling pertama di atas kerjasama yaitu attitude. Kalau ilmu kalian tinggi tapi nggak didasari dengan attitude, buat apa kalian punya ilmu tinggi ini tadi? Betul nggak? Betul. Ya. Oh iya, yang terakhir nih dari pertanyaan gua nih ya, kesan pesan lu buat organisasi lu. Maksudnya gimana nih? Kayak ada kesan nggak atau pesan-pesan apa nanti buat kedepannya gitu? Kesan pesannya sih menurut saya cobalah dibangun lagi kerjasamanya untuk teman-teman di ranting ini, soalnya saya lihat ini kerjasama kalian di ranting ini kayak kurang gitu. Coba lagi untuk merapat lagi ke guru atau enggak ke senior lain, ke kakak kelas. Soalnya kenapa? Saya yakin kalian menjalani program kerja ini nggak mungkin sendirian, teman-teman. Karena kalau misalnya kalian ngejalanin benar-benar sendiri itu kalian bakal nyicil diri sendiri. Cobalah kalian merapat ke guru atau enggak ke senior lain yang sudah berpengalaman, teman-teman. Agar apa? Biar benefitnya tuh kalian jalanin acara itu biar lebih lancar atau enggak bisa lebih baik dari rencana kalian gitu. Menurut saya sih gitu. Oke. Udah segitu aja. Berarti pesan kesannya. Atau ada tambahan lagi nih, kayak masih ada unek-unek dari lu nih buat organisasi lu apa nih? Keluarin aja nggak apa-apa. Kalau apa ya? Sebenarnya kalau misalnya buat unek-unek ya, palingan saya bakal tetap stay di sini tuh di PM, bakal sampai pimpinan daerah sampai wilayah. Menurut saya kenapa? Soalnya buat dari 3 tahun terakhir itu soalnya IPM ini mulai ada rada penurunan. Saya pengen bikin IPM ini bisa lah saya bikin IPM ini rada maju gitu. Soalnya saya lihat ini apa sih namanya, senior sampai guru-guru itu nggak apa ya, dibilang peduli sih hampir enggak. Malah nggak peduli. Mungkin karena faktor ini kali ya.
mungkin faktor attitude di IPM itu kurang atau enggak mungkin dari faktor kita tidak mau merapat ke mereka. Nah, iya itu. Dia kan guru-guru kan mungkin tidak tahu apa masalah di Iya, IPM betul sebenarnya. betul. Coba kita kalau misalnya lebih merapat lagi ke guru-guru sampai ke senior mungkin mereka ini mungkin bisa ngasih benefit lebih ke IPM, betul tidak? Betul betul betul. Oke, Paling dari saya ada tambahan lagi, apa tuh tambahannya? jangan inilah buat saling akur lah sama eskul-eskulan. Soalnya saya ngebangun kerjasama sama eskul-eskulan itu sebenarnya kan rada susah, ngebangun kepercayaan sama mereka ini kan rada susah. Cobalah di angkatan kalian semoga aja di angkatan selanjutnya semoga aja kalian gak ada berantem lagi sama eskul-eskul lain sampai ya tahu sendirilah kita kan dulu sering berantem ya kan Iya betul. Ya kita saling slack ya teman-teman. dulu. Ya itu Tapi aja sih. tapi sekarang kita berdamai. Ya itu aja sih sebenarnya dari saya. Oh, oke, Mas Dewa, thank you banget ya udah mau diwawancarain atau di podcast ini bareng Rangers Production. Oke. Pokoknya kalian yang lagi di rumah, pokoknya apa tadi didasari dengan attitude. Ilmu tanpa attitude itu bagaikan sampah, teman-teman ya. Lu walaupun ilmu lu tinggi sampai di angkasa, kalau semula attitude lu anjlok, ilmu lu ini nggak akan guna apa-apa di depan nanti. Oke, sekian dari gua Muhammad Aji Anugrah Rohalik. Sampai jumpa di podcast Rangers Production. Bye.